Saya harap dengan waktu yang sangat sedikit ini kita semua bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya ingat waktu Yesus berkata kepada Lazarus, hanya satu kata aja. Yesus katakan, Lazarus bangkitlah. Dan perkataan Yesus itu membuat Lazarus bangkit. Jadi kita nggak perlu banyak kata-kata dari Yesus untuk membuat kita bangkit dalam berbagai hal. Saudara, mungkin dalam hal keuangan, hal penyakit, dan lain-lain. Oke, ada beberapa hal yang saya mau share saudara. Coba kita lihat di Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa berapa orang? Satu orang. Oleh dosa satu orang, maka di sini dikatakan apa? Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi waktu saudara sakit, waktu saudara mengalami masalah dan lain-lain, bukan karena dosa saudara. Dosa satu orang, siapa itu? Si Adam. Karena oleh dosa satu orang, yang bisa perbaiki harus satu orang juga, nggak bisa rame-rame. Karena satu orang harus diselesaikan oleh satu orang lagi. Jadi saudara tidak terlibat di situ. Seringkali waktu kita sakit, kita berpikir, dosa apa lagi lah yang kita lakukan. Tapi waktu kita juga diberkati dan sehat, kita berpikir, ini yang sudah kulakukan. Saudara tidak terlibat di situ. Saudara diberkati juga karena satu orang itu. Saudara berkuasa juga oleh karena satu orang itu. Siapa namanya? Yesus namanya. Jadi saudara, sini katakan di ayat yang ke-17 itu, maka lebih benar lagi. Bilang lebih benar lagi. Lebih benar lagi. Faktanya mungkin saudara sakit, tapi Alkitab katakan lebih benar lagi, Yesus menyembuhkan engkau. Faktanya saudara nggak punya uang, lebih benar lagi saudara pasti hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya itulah lebih benar lagi. Itu yang lebih benar. Di sini katakan mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa? Hidup dan berkuasa. Saudara, waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan Adam untuk berkuasa di bumi. Perhatikan baik-baik. Tuhan di sorga dikasih mandat kepada manusia. Itu makanya kalau kita belajar misiologi ada mandat, missionary mandate, ya, mandat kepada manusia. Dikatakan apa? Adam, kuasailah bumi dan taklukkanlah segala isinya, kan gitu kan? Taklukkanlah apa namanya? Burung-burung di udara semua. Dan saudara perhatikan yang kasih nama binatang itu Adam. Dan saudara bisa bayangkan ular bisa ngomong sama si Hawa. Pakai bahasa apa? Waktu Adam panggil harimau, harimau katanya, harimau nggak bisa nolak di sana. Aku nggak mau katanya. Kuasa itu Tuhan kasih di omongan si Adam itu. Makanya kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena Adam nggak pakai omongannya. Waktu Hawa diganggu oleh setan, Adam diam. Padahal kuasa itu Tuhan sudah kasih lewat omongan. Makanya Adam kasih nama buaya, buaya darat dikasih nama. Ada ular, kasih nama ular, nggak dibilang gajah. Apa yang Adam kasih nama itu jadi. Dan Tuhan tidak pernah intervensi. Tuhan gak bilang salah nama Adam. Tuhan tidak intervensi. Adam kasih nama jadi sesuai dengan perkataan Adam. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kuasa ke Adam. Ngomong ke Adam, katanya, kuasailah bumi ini. Saudara menguasai bumi dengan omongan saudara. Tapi Adam yang pertama gagal. Dia gak perlu pakai nama Tuhan. Adam bilang, buaya namamu, buayalah dia. Nggak perlu pakai dalam nama Tuhan, namamu buaya, enggak. Karena kuasa itu dipegang Adam. Kuasa menguasai bumi itu dipegang Adam. Tuhan sudah kasih pembagian kekuasaan. Tuhan di sorga, Adam di bumi. Pertanyaannya, apakah Adam sukses? Enggak, Adam gagal. Sehingga Tuhan perbaharui itu. Amin. Di Matius 28 ayat 2
dikatakan apa? Segala kuasa di mana? Di sorga dan di mana? Di bumi. Amin. Sudah diberikan kepadaku katanya. Jadi saudara, kita merasa urusan sorga urusan Tuhan, urusan bumi urusanku. Dari mana saya tahu? Karena kita masih khawatir. Kalau saudara sudah khawatir, saudara merasa itu urusan saudara. Tiba-tibalah saya dapat mandat dari presiden menjadi penguasa Kota Batam. Waktu saya dikasih mandat itu saudara, semua orang yang tinggal di rumah itu pasti berubah statusnya. Jemaat di sini pun pasti berubah statusnya. Ada amin. Pertanyaannya, siapa yang dikasih mandat? Saya atau anak saya? Saya. Anak saya tak dikasih mandat, tapi hidupnya pasti berubah. Permintaannya pun pasti berubah, ekspektasinya pasti berubah. Karena saya yang terima mandat itu, dan dia tinggal di rumah saya. Pertanyaannya adalah, kita nggak tahu bahwa mandat kuasa itu Tuhan sudah kasih di bumi juga. Yesus sudah pegang. Makanya dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi aku pegang, kata Yesus. Kuasa untuk kaya aku pegang, kata Yesus. Kuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada sudah kupegang. Kuasa kesembuhan sudah kupegang. Amin. Gimana cara anak saya memakai kuasa yang saya punya? Sebut nama saya aja. Dia nggak perlu cek uang di kantongnya. Waktu dia cek di kantongnya itu, dia tidak menghargai kuasa yang saya punya itu. Kan dia tinggal minta. Terus dia pakai nama saya kemana-mana. Ini sampai sekarang, anak presiden dan mantu kan sudah jadi wali kota nih. Dua-dua kan? Masih dijaga pas pampres. Hanya mereka wali kota yang dijaga pas pampres. Tahu kenapa saudara? Karena mereka anak presiden. Bukan karena mereka status wali kota. Tahu kenapa Tuhan jagai saudara? Karena saudara anaknya. Wah, bayangkan kuasa yang tak terbatas itu saudara. Sehingga di Yesaya dikatakan demikian. Ini menarik. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, kata Tuhan? Sama siapa yuk? Spider-Man, Avengers, wajah kita, dompet kita, nggak bisa. Baru saya ngerti Paulus katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya pernah khotbah kemarin, ukuran iman itu Tuhan. Ngerti saudara maksud saya? Ukuran iman itu bukan saudara. Apa yang saudara bisa kerjakan, enggak. Apa yang Tuhan bisa kerjakan. Amin. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh bisa dipengaruhi jiwa. Saudara stres, bisa sakit. Makanya Yesus sudah lama bilang, jangan khawatir, kita yang bandel. Jadi saudara, pikiran, jiwa itu mempengaruhi tubuh. Iman di mana? Iman bukan di jiwa saudara. Iman itu di manusia roh. Saudara mainkan iman, saudara hidup dalam roh. Apa artinya iman? Mempercayai walaupun belum terjadi. Jiwa gak mungkin. Sehingga firman Tuhan ini memberikan makanan roh kepada saudara. Dan waktu roh saudara kuat, jiwa saudara kuat, tubuh saudara kuat. Hendak apa kamu samakan aku, kata Tuhan? Seakan-akan aku seperti masalahmu itu. Firman yang maha kudus katanya, arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Waktu Adam dikasih kuasa, tidak ada binatang yang tidak taat sama dia. Dipanggil, muncul. Hanya ular yang tak dipanggil. Tapi saudara, di sini katakan apa? Tuhan ciptakan binatang itu, tak ada yang tak hadir. Di sini katakan, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Saudara pakai nama Dia. Itulah artinya hidup dan berkuasa. Terimalah, waktu saudara kekurangan, ku terima kelimpahan berkat itu Tuhan. Dalam nama Yesus.
Gimana kalau saudara salah? Ada yang kedua, anugerah kebenaran. Aku sudah salah mengambil keputusan Tuhan, kuterima anugerah kebenaran. Dan kalau saudara, kerjaan saudara tiap hari menerima itu, saudara akan hidup dan berkuasa. Amin. Sehingga nanti akan ada kerajaan 1000 tahun. Tuhan buat kita berkuasa. Kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadanya, sehingga seharusnya tidak ada lagi masalah. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Waktu Dia berkuasa, saudara bisa bayangkan, semua mendatangkan kebaikan. Baru saya ngerti di kitab Roma itu dikatakan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kenapa itu? Karena Tuhan yang pegang kuasa itu. Jadi saudara, bukan saudara yang punya kuasa dalam dompet saudara, Tuhan yang punya kuasa. Juga tubuh saudara, bukan kita yang berkuasa. Apakah boleh makan ini, tidak makan ini, tidak. Tuhan yang berkuasa atas tubuh saudara. Yohanes pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-55. Ini saudara perhatikan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Daging siapa ini? Kita makan daging kambing, stres kita gara-gara kolesterol, kan? Lebih mengerikan kolesterol daripada setan kita buat. Oke, ini perjamuan kedua ya. Dagingku adalah benar-benar makanan, berarti yang lain bohongan. Ya, yang lain bisa menyebabkan penyakit. Ini mendatangkan kesehatan, saudara. Kemudian apa? Dan darahku adalah benar-benar minuman. Ada amin, saudara? Oke, ayat selanjutnya. Sama seperti Bapa. Saya lompat aja. Ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Itulah arti perjamuan kudus, saudara. Apa itu? Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Mana mampu beri mereka makan 40 tahun tanpa sakit. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah makanan dari surga. Amin.